Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain, amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mengenai child free. Pertanyaan pertama, apa itu child free dan apa akibatnya? Jadi rekan-rekan sekalian, child free itu merupakan istilah yang diperuntukkan bagi ibu-ibu yang sudah menikah dan mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam tanda kutip tanpa alasan. Oke ya. Maka child free ini berbeda dengan childless. Kalau childless itu adalah wanita yang sudah menikah dan memilih tidak punya anak karena alasan tertentu. Misalnya penyakit ya dan lain sebagainya. Kan mohon maaf, tidak semua wanita itu subur, tidak semua laki-laki itu bisa membuahi dengan baik dan lain sebagainya kan. Nah, jadi teman-teman sekalian harus dibedakan antara child free dengan childless. Kalau child free, mereka memang tidak punya alasan tertentu. Ya cuma kesepakatan bersama aja deh. Ya cuma mungkin kesepakatan sebelum pernikahan saja deh begitu. Tapi kalau childless itu memang karena alasan tertentu dan biasanya karena alasan kesehatan. Nah, secara sejarah child free sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Bahkan dari tahun 1970 sudah ada. Ya di Amerika pada tahun 1970 itu 1 dari 10 wanita Amerika itu mereka memilih untuk tidak punya anak. Dan perkembangan ini sangat luar biasa di barat sana. Ya bahkan di tahun 2010 dalam sebuah riset disampaikan bahwasanya 1 dari 5 orang wanita itu memilih child free. Jadi peningkatannya bisa 50% lebih banyak ya. Dan baru-baru ini ya bahkan baru-baru ini dilakukan sebuah riset di Michigan, Amerika Serikat, itu 1 dari 4 orang wanita itu memilih child free, tidak mau punya anak. Artinya apa? Budaya child free ini ataupun pemikiran child free ini sangat terkenal di barat sana, sangat booming di sana begitu ya, walaupun di Indonesia baru-baru ini boomingnya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah less population. Ya, jadi rekan-rekan sekalian di barat sana mereka bingung ya, bahkan kalau di Indonesia kan mohon maaf kalau punya anak ya tidak ada bantuan apa-apa dari pemerintah mungkin. Tapi kalau di barat sana kita punya anak disupport, kelahiran dibayarin, bahkan anak kita pendidikannya dijamin, bahkan orang tua mendapatkan bonus, mendapatkan uang karena punya anak. Kenapa ini terjadi? Ya karena childless. Ya jadi di sana mohon maaf. Kenapa ini terjadi? Ya karena mereka kekurangan populasi. Terutama di negara-negara barat ataupun negara-negara yang menganut paham barat begitu ya. Seperti di Jepang. Di Jepang tuh jangankan punya anak, menikah pun mereka males begitu. Ya bahkan mohon maaf ada pria Jepang ternyata dia mohon maaf menikah dengan sebuah boneka. Mohon maaf, boneka yang menyerupai wanita begitu. Ketika ditanya kenapa kau menikah dengan boneka, jawabannya karena boneka tidak akan melukai hatiku. Masya Allah ya. Jadi sangat miris sekali kita melihat perkembangan di barat sana, baik di Eropa, di Amerika ataupun negara-negara yang menganut paham barat begitu. Jadi jadi sudah terbukti karena child free inilah barat itu kekurangan populasi. Apalagi jumlah neraca tingkat kematian itu tinggi, sedangkan tingkat pernikahan atau tingkat kelahiran itu rendah. Artinya kalau ini terus-terus dibiarkan, apa yang terjadi? Mereka bisa kehabisan penduduk dan ujung-ujungnya negara ini bisa menghilang karena memang tidak punya penduduk. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ada apa sih di balik child free dan kenapa baru booming saat ini di Indonesia? Kan begitu. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, ketika melihat sesuatu kita jangan polos-polosan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Kalau lihat mohon maaf, oh ini kan kesepakatan 2 orang Ustadz, ini kan hak asasi manusia Ustadz. No. Tidak sesederhana itu teman-teman sekalian. Ternyata usut punya usut di balik pemahaman ini adalah ada gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu salah satu gerakan dari liberalisme ataupun sekularisme ya, yang ingin memisahkan agama dari aspek kehidupan. Jadi kasarnya gini teman-teman sekalian, ya kalau mau ngomong agama ya ngomongnya di masjid aja lah, urusan ibadah lah, jangan urusan yang lainnya. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, jangan bahas agama. No, kita sebagai umat Islam, kita menjadikan agama itu sebagai tuntunan hidup kita. Artinya cara kita memandang kehidupan ini tidak boleh lepas dari pandangan agama kita. Maka kita jangan mudah tertipu dengan faham-faham barat seperti ini. Jangan mudah tertipu dengan faham-faham seperti ini. Karena mereka ingin memisahkan
antara, mohon maaf, agama dengan aspek kehidupan. Inilah salah satu bentuk dari ini adalah salah satu bentuk dari sekularisme itu sendiri, ya teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya kenapa kok baru booming di Indonesia belakangan ini? Padahal di barat sana dari tahun 1970-an sudah ada dan sudah terkenal. Kenapa baru booming sekarang? Jawabannya adalah salah satunya ada seorang YouTuber, dia muslimah, dia berhijab, inisialnya Gita Savitri Dewi gitu ya. Inisialnya lengkap sekali begitu ya. Tahun Februari 2020 dia mengatakan, men-share di medsosnya bahwasanya dia dengan suami sepakat akan child free. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah yang membuat booming. Karena apa? Karena paham ini disampaikan oleh seorang yang beragama Islam, seorang muslimah yang berhijab. Oke ya. Kenapa begitu? Karena memang dalam sejarah pun Islam itu tidak mudah untuk diserang dari luar. Tapi ketika diserang dari dalam, maksudnya yang mengatakan hal yang kontroversi adalah orang yang Islam sendiri, maka ini akan menjadi hal yang booming. Oke ya. Mohon maaf, kan sebenarnya bukan hanya Mbak Gita Savitri saja, bahkan kayak mungkin ada Cinta Laura dan artis-artis yang lain mungkin ya, yang mohon maaf notabene non muslim atau tidak beragama Islam, mereka mengatakan hal yang sama. Itu tidak menjadi sesuatu yang didiskusikan. Tapi kalau yang mengatakan seorang muslimah berhijab, maka ini menjadi sesuatu yang didiskusikan. Begitu. Nah, sejarah sebenarnya sudah berulang ya. Mohon maaf sebelumnya kalau kita dulu belajar ya, ketika Belanda itu menyerang Nusantara, menyerang Indonesia, itu Sumatera terutama di Aceh itu susah ditembus. Kenapa? Islamnya kuat, apalagi di Aceh sana dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan orang Belanda? Mereka membayar seseorang untuk belajar agama Islam, tapi pura-pura saja. Namanya siapa? Sunok Horgonya. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu ya, Sunok Horgonya ini. Akhirnya Sunok Horgonya belajar agama Islam, dia paham Quran, dia paham agama Islam, dan dia masuk ke dalam komunitas muslim di Indonesia, dan dia katakan, hei umat Islam, silahkan kamu beribadah, silahkan kamu sholat, urusan ladang saya ngurus, urusan politik kita yang ngurus, jangan pernah ngurus-ngurus yang masalah di luar agama. Nah, ini adalah bentuk sekularisme yang real. Dan apa yang terjadi setelah Islam diserang dari dalam, akhirnya Islam di Sumatera, di Aceh jadi tembus saat Sunok Horgonya itu. Nah, rekan-rekan sekalian, pentingnya belajar sejarah demikian, agar kita itu nggak gampang mudah terlena, agar kita nggak gampang mudah kagum dengan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang menurut kita logis, padahal itu jauh keluar dari fitrah seorang manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara kita membentengi diri kita terhadap paham-paham seperti ini? Jawabannya sederhana, belajar. Ya, belajar. Karena sekali lagi, Islam itu bukan sekedar agama loh ya. Ya, kalau kita mempelajari worldview Islam, bagaimana cara Islam melihat kehidupan ini, maka begitulah seharusnya kita melihat kehidupan ini. Ya, makanya di Islam, ya, konteks kebenaran itu ada loh kebenaran yang absolut. Ya, kalau di Barat kebenaran itu sebenarnya relatif, nggak ada kebenaran yang absolut. Tapi kalau di Islam, kebenaran itu ada yang absolut. Yang mana itu? Yaitu kebenaran dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau sederhananya, kita kalau melihat ada sebuah teks dalam Quran, ada sebuah teks di hadis, kok mohon maaf di luar kemampuan kita, itu artinya bukan teks yang salah, tapi otak kita yang terbatas kemampuannya. Ya, artinya apa? Kebenaran di Quran itu sudah mutlak, sudah benar, pasti benar. Tapi kalau seandainya kadang-kadang kok kita sulit untuk mencernanya, itu bukan teks yang salah, tapi memang kemampuan akal kita yang terbatas. Maka kita harus mengikuti Quran dan hadis, dan jangan mengikuti logika kita. Ya. Kenapa penting untuk memiliki ajaran agama? Saya kasih gambaran lebih sederhana begini. Ada 10 orang. Oke? Ada 10 orang. 10 orang ini 9-nya gila, 1 waras. Ya, 9 orang gila, 1 orang waras. Pertanyaannya, yang dianggap gila yang mana? Pasti jawabannya yang 1, karena dia minoritas. Paham ya? Nah, itulah pentingnya kita. Kalau kita kuliah, biasanya kita diajarkan pentingnya menggunakan teori, agar kita itu nggak sesuka hati melihat sesuatu. Begitupun dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Dengan belajar agama, dengan mengetahui faham-faham bagaimana cara Islam memandang kehidupan ini, maka insya Allah kita tidak akan mudah kagum, tidak akan mudah terseret ataupun ngikut pandangan-pandangan Barat ataupun pandangan-pandangan di luar pandangan Islam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kenapa kita harus aware dengan kasus ini? Kenapa kita harus aware dengan isu child free ini? Karena memang child free ini keluar dari fitrah seorang wanita. Oke ya. Jadi wanita itu Allah ciptakan berbeda dengan laki-laki. Kenapa berbeda? Karena memang mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Jadi kalau yang belum menikah, ya mohon maaf nih bagi yang belum menikah, jangan mencari laki-laki yang sempurna karena nggak ada. Begitupun laki-laki jangan mencari wanita yang sempurna. Kenapa begitu? Karena laki-laki dan perempuan Allah ciptakan untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi begitu. Ya, kembali lagi, fitrah wanita itu Allah berikan, mohon maaf, rahim. Yang mana rahim ini nggak ada daripada laki-laki. Dan Allah itu menjadikan wanita memang memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Ya, bahkan sakit yang dirasakan seorang wanita ketika melahirkan itu hanya bisa dirasakan oleh wanita. Di barat itu ada sebuah riset, ya, ada sebuah demonstrasi kecil-kecilan, seorang laki-laki diberikan sebuah setruman mungkin ya, yang mana intinya sakitnya itu mendekati sakit saat wanita melahirkan, dan ternyata nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat. Oke, nah maka Madrasatul Ula, ibu sebagai madrasah pertama itu ternyata fitrah seorang wanita, yang mana wanita itu memang fitrahnya ya memiliki rahim, memiliki anak, mencintai anaknya, merawat anaknya dengan kasih sayang, yang mana posisi seorang wanita tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Makanya kalau mohon maaf ya, kalau kita lihat feminisme itu sangat keluar dari fitrah wanita. Wanita harus bekerja lah, mohon maaf, kan sekarang banyak olahraga-olahraga yang alhamdulillahnya di Indonesia ini ya hanya untuk laki-laki, tapi di barat sana untuk wanita. Ya, sangat mengerikan kita lihat kondisi hari itu. Bahkan di rumah seorang feminis itu kadang-kadang mohon maaf nggak ada dapur. Kenapa? Karena mereka nggak mau ada perbudakan di situ. Jadi sangat bertolak belakang sekali pandangan feminisme yang itu merupakan bagian dari liberalisme dan sekularisme ini dengan pandangan Islam. Dalam Islam wanita itu ketaatan seorang kepada suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah itu merupakan kunci surga. Tapi dalam feminisme nggak ada taat-taat dengan suami dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman sekalian, secara fitrah wanita itu yang mengandunglah, mencintailah, ya memiliki anak dan sebagainya. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantari minadh dhahabi wal fiddah," dan seterusnya. Intinya apa? Dalam surat Ali Imran ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya kita itu sebagai manusia memang punya fitrah, yaitu cinta terhadap apa? Cinta terhadap perempuan bagi laki-laki, bagi perempuan cinta kepada lawan jenisnya. Habis itu apa? Hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan apa? Dan anak-anak. Jadi memang kita semua manusia itu punya fitrah cinta dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak, suka dengan anak-anak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dengan harta, dengan benda dan lain sebagainya. Jadi memiliki anak, memiliki pasangan itu merupakan fitrah seorang wanita, fitrah seorang ibu dan fitrah manusia. Maka kalau manusia ya mohon maaf mungkin berpendapat child free, maka kalau kita berpendapat child free itu artinya kita sudah keluar dari fitrah seorang manusia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya nikahilah wanita, salah satunya apa? Yang subur dan penyayang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah akan bangga dengan kita dengan jumlah umatnya di hari kiamat nanti. Jadi artinya bahkan Rasulullah pun menyarankan kepada kita untuk menikahi wanita itu yang subur dan penyayang. Karena memang fitrah wanita yang melahirkan, mencintai, menyayangi dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir, apa pandangan Islam terkait anak? Ya, mohon maaf saya sering menyampaikan dalam kajian ataupun motivasi, ya, terutama pada pengajian ibu-ibu gitu ya. Mohon maaf kalau kita punya anak, tujuannya hanya untuk melestarikan jenisnya, begitu ya. Itu kan apa bedanya kita dengan hewan ataupun tumbuhan yang mana mereka punya anak untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan kita sebagai umat Islam, anak itu bukan sekedar kita bisa menjawab pertanyaan orang anaknya berapa, bukan. Tapi anak dalam Islam salah satu motivasinya adalah menjadi tabung amalan saat orang tuanya telah tiada. Dalam sebuah hadis yang masyhur,
yang kita sudah hafal bersama, idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu ila min salasin. Shadaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali 3 poin. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh, anak yang solehah yang akan membawa kedua orang tuanya ke surga. Artinya apa? Anak itu investasi akhirat kita. Jadi mohon maaf, kita jangan egois terhadap diri kita. Wah, aku nggak mau susah-susah ngurus anak, aku nggak mau susah-susah punya anak. Loh, ingat kita semua anak dari orang tua kita, ya nggak? Dan kita jangan sombong, mohon maaf. Seberapa sih amal ibadah kita? Jangan-jangan umur kita tidak panjang, jangan-jangan bekal kita masih kurang. Dan ternyata nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau kita sudah meninggal. Tapi kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kita, maka itu pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi anak dalam Islam itu sangat luar biasa. Anak memberikan keberkahan, anak memberikan rezeki, ya. Dan tidak sedikit orang tua nanti yang di hari kiamat sebenarnya dia mohon maaf masuk neraka karena amalan buruknya lebih banyak, tapi karena anaknya anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka anak ini yang akan menjadi wasilah, yang akan menjadi perantara kedua orang tuanya untuk masuk surga. So, teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan topik kita pada hari ini, yuk, child free itu perlu diletakkan pada tempatnya, pada semestinya, secara adil dan beradab. Bagi mungkin pasangan-pasangan yang punya masalah kesehatan, ya, kalau punya anak bisa berakibat fatal pada kesehatannya mungkin, atau mohon maaf, ada yang mungkin kemandulan ataupun tidak bisa punya anak, maka itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita punya potensi punya anak, kita tidak punya kendala dan lain sebagainya, maka anak dalam Islam itu keberkahannya sangat luar biasa. Dan orang yang pemahaman agamanya baik, maka dia tidak akan memilih child free. Karena tadi sudah kami sampaikan berbagai macam keutamaan bagi kita berkeluarga, bagi kita memiliki keturunan dan lain sebagainya. Ya, maka menikah adalah ibadah, menikah adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan anak merupakan investasi akhirat yang akan dapat mengantarkan kedua orang tuanya ke surga. Dan mendidik anak, mencintai anak, menyayangi anak merupakan bagian ikhtiar kita agar kita mendapatkan pahala dan agar kita dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian rekan-rekan sekalian diskusi kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.